Yang alhamdulillah selalu dan sering kita lihat di televisi dan selalu warawiri tentunya bersama Bang Komeng dan Adul ya, dan juga warawiri di TV ya. Pastinya setiap Ramadan ada acara di SCTV dan Indosiar. Beliau kali ini ada bersama kita. Langsung saja kita sambut Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Subhi Al-Buguri. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di belakangnya WMP. Iya, kampus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang sebentar lagi ke Mekah sudah daftar? Kalau belum berarti tahun depan. Alhamdulillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu sabilillah wallahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati para guru, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para asatidzah ustadzah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Soiman Soleh MPD, Bapak menyaksikan lewat medsos, live streaming ya. Ada juga Kiai Saiful Hidayat SC, Ustaz Hafiz yang tadi sudah memandu dari maghrib. Bisa sementara. Alhamdulillah. Saya pertama ngucapin selamat tahun baru. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun kebaikan. Amin. Karena kalau tadi Ustaz Hafiz cerita-cerita COVID, asisten saya meninggal di bulan April, saya kena di bulan Juli 2021, dan di bulan Juli itu barengan tuh wafat waktu itu Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah LCMA, ulama hadis. Satu lagi Dr. Kiai Haji Taufik Kulaini, alim fil fiqh. Kemudian ada Profesor Dr. Huzaimah Kahidoyango, itu lulusan Azhar. Kalau Syekh Suhaimi minal Madinah, minal Jamaah.
Kalau nggak ada ulama, ittakhadhan suru'usan juhalan. Nanti orang kemudian mengangkat pemimpin orang yang nggak punya diri. Ingat, saya siaran terakhir dengan Kiai Zainuddin MZ Allah Yarham dari Bekasi, Damai Indonesia. Waktu itu beliau lagi nyeritain orang Indonesia itu pangsa pasar yang bagus, jualan apa aja sukses. Termasuk waktu itu lagi heboh karena saya duet, tahu saya namanya Suci Al-Buburi dari Bogor. Waktu itu dari Bogor ada yang ngaku dapat wahyu, ditutup total. Ingat tuh saya lagi siaran sahur di Indosiar di WA sama Mutawif di Saudi. Biasanya mereka kalau Ramadan sahur banjir makanan, mie naik yang rasa kotoran ayam doang. Enggak. Nah, halo masih hidup? Memang beda ya kalau orang di Jamaah Hidayah itu. Saya dibisikin, Ustaz ceramah di sini gak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-soleh hasil. Hah? Bapak-bapak soleh? Kenapa? Sholat Jumat aja berangkat teras. Alhamdulillah. Mau sholat Jumat dari hari Senin udah pada mandi. Jadi masa nggak mandi hari Senin? Baik, jadi kalau ulama banyak yang pulang, nah ini tanda kayaknya ini memang udah menjelang akhir zaman. Terakhir saya haji 2019, 2020 libur, 2021 libur, 2022 kemarin alhamdulillah berangkat lagi. Arafah sudah semakin rindang. Di kompleks Zam-Zam tuh ada museum, ditulis salah satu tanda kiamat itu kalau negara Arab udah hijau. Sekarang kan Masya Allah ya. Apalagi besok nih Oktober Bu, kalau ada yang mau ikut, kita satu pesawat udah tinggal kurang 40 seat dari 380, kita tinggal kurang 40 seat. Kalau ada jamaah sini mau daftar, nanti saya diskon 10.000 perak. Nanti kan ada diskonnya. Ya, kalau 500 orang kali 10.000 udah lumayan. Ya, itu Oktober nanti bunga-bunga di Mekah tuh udah kayak ke Turki gitu. Ya, 2005 saya nyampe pertama kali itu 2005 masih gersang Jabal Nur kayak apa sekarang Masya Allah. Oleh karena itu di samping tanda-tanda alam ya, apalagi waktu dua masjid itu ditutup, saya bilang kiamat nih kayaknya udah nih. Di Indonesia, di Jakarta terutama, saya nggak tahu di Al-Hidayah sempet kita sampai 8 bulan Jumatan diganti sama sholat zuhur. Saya bilang kiamat. Tapi pas kemudian masjid dibuka lagi, terus pas saya datang ke masjid mau Jumatan, masjid kok iri gitu. Karena yang penuh yang di bagian luar. Saya bilang kenapa? Itu Ustaz, ada yang nitip nasi kuning. Alhamdulillah saya bilang. Ustaz dan alhamdulillah, biasanya begitu salam udah langsung habis. Itu yang saya alhamdulillah. Gak kebagian kok alhamdulillah. Sebab salah satu ciri kiamat, nanti orang yatufur rajulu bis sadaqati minadz dzahab falam yajid ahadan ya'khudhuha minhu. Orang keliling-keliling bawa sedekah emas, orang gak ada yang mau ngambil. Kalau baru nasi kuning aja berebut, berarti kiamat masih jauh. Ya, nasi kuning berebut. Sebab nanti yatufur rajulu bis sadaqati minadz dzahab
alam yajid ahadan ya'khudhuha minhu na'udzubillah wa iyyabillah. Makanya warga sini alhamdulillah ibu-ibu mungkin kembalian beli bawang ada 6 juta, 5 juta diberi pemerintah. Santunan buat 3.000 orang. Alhamdulillah. Orang klaster cendana ini dia bilang tuh di mobil juga udah disiapin 50 ribuan buat yang minta-minta di jalanan, walaupun ada aturannya katanya jangan ngasih di jalan, tapi ibu-ibu kalau bapak langsung ngasih 50 kembaliin ya 49. Yang penting kan ada niat kasih. Nah, halo masih hidup? Makanya musibah. Alhamdulillah ini bisa kayak gini lagi. Haji kemarin Ka'bah masih di border, tapi pas Muharram kemarin pas pergantian kiswah sekaligus border juga sudah dibuka. Berarti nanti Oktober kita udah bisa kembali cium Hajar Aswad. Mudah-mudahan karena sudah aman. Amin. Karena kemarin tuh masih di border. Hajian kemarin saya di akhir Zulhijjah itu masih ditutup, tapi pas Muharram sudah dilepas. Kalau dilepas, yang namanya orang yang mu'tamirin, orang yang umroh, itu kan min kulli fajjin amik, ya kan? Min kulli arja'il alam, dari semua penjuru dunia. Orang baru datang, apalagi kalau kemudian yang terbang langsung Mekah, langsung Jeddah, kemudian ke Mekah. Apalagi dari Indonesia penerbangannya panjang, itu kan, ya. Capek main cium aja Hajar Aswad, habis itu gantian lagi orang. Kemarin-kemarin mungkin ditakutkan menjadi sarana penyebaran, tapi kalau udah dilepas, insya Allah mudah-mudahan ini tanda habis ini aman. Udah capek, ya Bu. Tadi Ustaz Hafiz cerita, udah jadi pinter jualan beliau. Itu sebenarnya nyeritain saya juga. Saya 6 bulan pertama itu diwawancarai sama SCTV, ya. Infotainment Ustadz, gimana keadaannya? Ustadz yang lain udah pada banting setir, ada yang dagang somai, ada yang dagang mie ayam. Ustadz gimana keadaannya? Padahal waktu ditelepon saya lagi belajar bikin cilok. Tapi alhamdulillah Allah nyelamatin kita, ya. Kalau tadi ini ada teman saya dulu Antv, sekarang megang artis nih Kang Roni, ya, Masya Allah. Jadi udah maju. Ustaz, kita mau bikin apa nih? Insya Allah, ya mudah-mudahan habis ini kita bikin yang manfaat buat umat. Insya Allah. Baik. Kemudian ngomong-ngomong Muharram, sebelum kepada tema sebagai momentum peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu orang jahiliyah qoblal Islam itu kan masyarakat yang kayak apa Bu dulu? Paling gampang kita urut deh. Sama khamr suka, syurbul khamr. Khamr itu sangat mengakar di kalangan umat jahiliyah. Sampai cara menghentikan mereka minum khamrnya aja di Quran nggak langsung turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan, nggak langsung ke situ. Diawali dari wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Jika ditanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan judi, katakan pada keduanya ada dosa, tapi ada juga manfaatnya. Awal-awal tuh masih begitu. Sehingga waktu ayat turun itu belum tegas-tegas pelarangan khamr. Bahkan sahabat pun ada yang masih minum khamr. Iya. Sampai kemudian mereka sholat habis minum khamr, bacaannya ngaco. Turun An-Nisa 43, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dirikan salat. Kita jangankan mabok Bu ya. Kadang-kadang lagi sadar aja ada orang baca kuliah nggak rapi-rapi.
Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana. Ya, imam lagi baca begitu, komen lewat, wala nggak kelar-kelar. Wa antum sukhara, jangan ngerjain sholat waktu kamu mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapin. Itu sahabat begitu turun ayat itu masih ada yang minum, cuman minumnya diganti habis isya. Kalau habis isya nih besok tidur subuh seger nih. Tapi begitu turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahkan antum muntahun intahayna, semua ditinggalin minuman keras. Padahal tadinya masyarakat jahiliyah usulul khamr. Kemudian apalagi mengundi nasib. Makanya nanti hijrahnya mulai dari iktiqadi, mulai dari akidah yang tadinya syirik, hidup lagi susah. Coba deh datengin tuh, tanya sama pesulap merah. Pesulap merah. Dulu ada iklannya di TV, kamu gak cocok kerja di air. Padahal ya orang dulu begitu, mau jalan mengundi pakai anak panah, mau nikah gitu juga. Ya, oh ini jangan nih, nggak bagus. Itu kembali kepada akidah. Kalau dia yakin, la ilaha al-mudabbir huwallah, yang ngatur semuanya Allah. Akidahnya benar, fikriyahnya benar, pola pikirnya, kemudian syu'uriyahnya juga, perasaannya juga menjadi perasaan Islam, perasaan yang kemudian hijrah pada yang Islam. Halo Bu, alhamdulillah Pak. Ini memang orang sini. Orang tuh biasanya kalau diajak taat cenderung lemah, betul Bu? Ibu-ibu nonton sinetron 3 kali ganti judul nggak berubah posisi kaki. Kalau giliran ngaji baru 20 menit udah 4 kali ganti kaki. Kalau di masjid nih, kalau bisa ke atas kaki. Ya, tapi di sini masya Allah nggak ada suara-suara mencurigakan. Memang orang-orang yang baik. Jangankan yang berumur gini, anak-anak muda tuh, Pak Ustaz, dulu saya ngajar di Fakultas Kedokteran. Ya, kita nih anak muda biasa naik gunung, jalan seharian kuat, pengen dong jajal sholatnya ala Rasulullah. Ustaz ngimamin deh 2 jam. Tadinya saya mikir, gua kuat nggak ya? Tapi alhamdulillah baru 30 menit usul mereka. Pak Ustaz, gimana kalau tahajudnya dilanjutkan dengan muhasabah? Alhamdulillah begitu saya zikir muhasabah, udah nggak kedengeran lagi suara-suara mencurigakan gitu. Udah semua. Sampai subuh, ajang, qomat, saya lagi yang jadi imam. Udah ada yang berbisik, wah musibah, imamnya dia lagi. Rupanya dia udah ngomong sama teman-temannya, dengerin dulu, tungguin. Imam tuh biasanya kalau udah mau ruku ketahuan. Kalau udah ulaika humul muflihun, biasanya Allahu Akbar. Kalau wa ulaika humul muflihun belum, masih innal ladzina kafaru, masih ada terusannya. Tapi wa ulaika humul muflihun. Nah, kita sabar deh tuh, Allah pakai takbir, lumayan kita dapat 1 rakaat. Kemudian begitu Fatihah, pantas aminnya setengah.
Saya terusin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, begitu dengar ijazah, loncat. Ijazah coy. Oh, saya terusin aja. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 1,5 halaman. Rakaat kedua saya baca Al-Jumu'ah 1,5 halaman juga. Itu orang nggak pakai zikir anak-anak. Ustaz gitu nipu. Yang nolek siapa yang nipu? Itu Pak Ustaz saya bikin jajan Nasrullah. Kenapa ujinya lain? Gak kayak orang sini mah terawih ya Bu ya. Seandainya imam baca Ar-Rahman dari awal sampai akhir, orang Al-Hidayah tenang. Minimal buat malam ini, malam besok gue cari masjid lain. Nah, di tempat saya tinggal di Tomang, Bu. Saya panggil imamnya Hafiz Quran, dia baca Ar-Rahman. Saya langsung di WA baru 2 rakaat. Pak Ustaz nih imam tolong jangan dipakai lagi ya. Ini kan enak Bu, apaan? Diulang-ulang begitu lupa kayaknya. Lah itu memang ayatnya banyak. Kalau ayat Rabbikum atau kadziban. Pokoknya udah deh, imam yang paling gua demen lu doang. Lu tuh kalau baca ayat yang cool, yang adem. Lu udah denger kuliah, walaupun AC mati, kayaknya udah biasa. Tapi kalau denger alam tarahu kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata. Perasaan gerah. Apa nggak ada gempa nih? Gempa biasanya imam langsung takbir. Itu orang sini, kalau orang sini saya dengar tadi kan saya pakai mobil tadi, pakai sedan aja dan ini enak nih. Nggak tahu di jalanan kempes tadi saya udah di WA aja mama Kiai Saiful, Ustaz ini jam 10 harus sudah kelar, besok mama sekolah. Hah? Oh makanya saya tuh gue main ngebut aja, katanya mobil saya tinggalan, balik lagi. Udah dibilang, Ustaz Hafiz di sini mah orangnya kelasnya beda Ustaz. Ini kelas-kelas orang yang ngajinya tuh. Ustaz main sama Komeng sama Poati, Komeng jahil, Poati lata. Kalau lata kunyuk, kucur. Mama di sini kalau kaget latanya langsung baca Yasin. Jadi colok Yasin wal Qur'anil Hakim. Cakep nggak Bu? Orang yang latahnya begitu saya yakin nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin. Dan yang mau ngagetin juga mikir, kan kalau saya latahin lagi ini baca Al-Waqiah. Habis itu baca Tabarok kan jadi panjang. Kalau sekarang kan tuh jangankan nenek-nenek, anak muda aja. Apalagi habis Citayam Fashion Week. Colek ayam. Ya, nenek-nenek juga pengajian sekarang gaya. Ayo dong Bu, kita jalan, ntar keburu strebel. Halo. Jadi, bukan kucing. Hah? Boris lagi. Coba ente kan bagian halus. Jadi orang dulu jahiliyah, peminum minuman keras, begitu kena sama dakwah Rasul, jadi orang yang kemudian akhlaknya paling bagus. Karena Nabi itu dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin 'adzim, budi pekertinya luar biasa. Ya Bu, Nabi mah pulang ke rumah nanya ada makanan apa enggak ada ya Rasulullah, kalau gitu saya puasa.
Mirip suami ibu kan gitu, kalau pulang nanya ada makanan nggak ada, aku nggak masak habis ngaji. Dan anak soim, kalau gitu saya puasa masih belanja. Ya bu, kadang-kadang kalau orang yang nggak ngaji tuh diungkit-ungkit, duit habis 50.000 6 hari. Istrinya orang soleha, tenang suamiku, itu mah cukup setahun. Udah saya beliin kalender, tiap bulan tinggal copotin. Nabi kalau ada makanan apa aja dimakan, kalau suka dimakan, kalau nggak ditinggalin, nggak pakai komentar. Disuguhin daging rendang, wah rasa sendal kali itu, wah ikut nih. Dia bilang pulang, tapi habis 3. Mau pulang nanyain rendang yang tadi masih ada nggak? Udah dicela-cela. Mau pulang ditanyain lagi. Gue rasa bukan tempe tuh, buat nyamit anjing juga mati. Ya bu, halo. Ini orang-orang ibu-ibu di sini ikhlas semua Bang Alfi. Ini ibu-ibu walaupun suaminya cuma ngasih 30 juta sebulan diterima. Amin. Kenapa jadi nyolot sama saya? Doanya orang lapar mustajab. Jadi mengundi nasi, sesembahan untuk berhala, ya bu. Kemudian nikahul istiqomah, wa'dul banat, punya anak perempuan, kubur hidup-hidup. Tapi orang jahiliyah dulu ketahuan anak perempuan baru dibunuh. Orang-orang sekarang belum ketahuan jenis kelaminnya udah dibunuh. Udah dimasukin ke WC, ada yang dilemparin ke kebun, ada yang dibuang ke kali. Padahal belum ketahuan jenis kelaminnya. Jangan-jangan nih jahiliyah dulu masih lebih bagus daripada orang-orang sekarang. Orang dulu suka perang. Oh, mereka itu demen gara-gara hal yang sepele aja perang antar suku. Tapi mereka kalau udah masuk bulan haram, orang jahiliyah kalau udah masuk bulan haram kayak sekarang nih, dari Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, udah masuk bulan haram, mereka gencatan senjata, berhenti perang. Jangan-jangan yang tahu rambu orang jahiliyah lebih paham daripada orang sekarang. Orang sekarang masuk Ramadan tawuran. Dari jahiliyah Nabi datang bawa Quran sehingga kemudian orang akidahnya dibenerin. Ya bu, dilurusi, hidup lagi susah, dia tahu istighfar. Kemarin sempat saya di WA, Pak Ustaz, saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah ibadah, kenapa saya susah? Ya Rob, saya bilang, aduh, ibu gak ada yang salah udah kalau begitu. Saya aja kalah sama ibu, saya tahajud tiap malam, kenapa saya susah? Saya aja waktu lagi pandemi kemarin bu, cuma ada satu masjid yang saya tandain, pas pandemi kan lockdown. Ada cuma satu masjid ngirim, nggak jadi Jumatan, tapi dia ngirim transfer. Ustaz, ini kita udah punya komitmen, walaupun kita tutup Jumatan, kita tetap ngirim. Cuman saya cuma satu masjid, tapi dari jadwal setahun cuma itu doang. Itu selama Ustaz. Ya kalau orang karyawan work from home dapat gaji, lah kita khotbah di rumah Idul Fitri. Dan hadir anak. Tapi ya semuanya itu lagi susah-susahnya itu saya ditelepon sama direktur TV, Ustaz, ini ada acara stripping. Ya. Itu lagi susah-susahnya. Tuh, coba tuh bikin kuliah subuh yang kemarin nama Lesti sama Bilar. Ya. Itu jalan setahun alhamdulillah. Ya, paling enggak ya Allah ada jalan keluar. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman bertakwa pasti selalu ada di jalan keluar. Ya, Bu.